teliti ya. Terus di bab 2 ada lagi yang namanya 2.2 hipotesis. Ya, apa sih hipotesis? Hipotesis adalah hasil, ya, hasil dari kalian lakukan percobaan. Nah, kalau di sini perkembangan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelanjutan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di dalam ruangan dan di tempat terang. Jadi hasilnya dilaporkan melalui hipotesis. Kan tadi ada dua kan, antara si kecambah yang terkena sinar matahari dan tidak kan. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, yang cepat tingginya adalah kecambah yang tidak terkena matahari ya, intensitas matahari. Nah, di bab 3, bab 3 ini berisi tentang metodologi penelitian. Namanya sudah metodologi, berarti metode. Metode itu cara yang dilakukan si peneliti ya. Nah, di bab 3 ini berisi tentang 3.1 tempat dan waktu penelitian. Ini harus jelas ya. Penelitian ini harus jelas di mana kalian melakukan penelitiannya, umpama di rumah atau di sekolah, itu harus dijelaskan kapan waktunya. Umpamanya jam 8 pagi itu harus ditulis juga ya, karena harus benar-benar real kalau buat laporan teks percobaan. Terus di 3.2 ada yang namanya metode penelitian ya. Metode penelitian ini cara ya, ini nih cara, ini kaitannya ya, caranya di buku kalian bisa lihat ya, cara-caranya tuh ada dari mulai menyiapkan alat dan bahan sampai ke terakhir finishing, melakukan pengukuran selama 6 hari ya. Ini dari awal menyiapkan bahan sampai hari terakhir di penelitian kalian. Paham sampai sini? Terus lanjut di bab 4. Di bab 4 ada yang namanya hasil penelitian. Ada yang namanya hasil penelitian. Nah, berhubung ini materinya adalah membuat laporan kecambah ya, otomatis tidak bisa dilakukan 1 hari ya. Jadi dilakukan selama seminggu. Karena apa? Karena namanya pertumbuhan itu cara tumbuh ya. Umpama hari ini numbuhnya 1 cm, hari kedua numbuhnya 2 cm, hari ketiga numbuhnya 4 cm, misalkan beda-beda kan ya. Nah, itu dilakukan ini, kalian buat seperti ini nanti per harinya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui perkembangan dari kecambah tersebut ya. Itu ada di 4.1 ya, 4.1. Terus yang kedua 4.2 ada pembahasan ya. Nah, ini pembahasannya seperti ini. Cara matahari sangat penting. Pokoknya pembahasan lah ini ya, pembahasan dari si ini nih, jawaban atas ini. Oke, lanjut ke bab 5. Bab 5 itu ada yang namanya penutup ya. Penutup itu isinya tentang simpulan. Jadi setelah kalian melakukan percobaan, kalian simpulkan apa hasilnya ya. Setelah simpulan dibuat, yang terakhir adalah saran. Saran itu ditujukan kepada kita dari orang-orang yang sudah membaca hasil laporan kita. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dipahami, silakan tanyakan dulu ya. Jadi ini yang dinamakan sistematika penulisan dari
teks laporan percobaan. Nah, ini rumusan ini tidak boleh diganggu gugat. Karena apa? Sudah resmi ya, sudah dibakukan oleh bahasa Indonesia ya. Jadi mau pelajaran IPA, mau pelajaran matematika ya, yang biasanya sih yang melakukan percobaan pelajaran IPA ya, pelajaran sains ya, tetap harus menggunakan ini laporannya ya. Tidak boleh sembarangan. Saya maunya bab 2 dulu, saya maunya bab 3 dulu, tidak boleh. Tetap harus di bab pertama. Bab pertama isinya apa? Latar belakang, tujuan, rumusan, manfaat. Begitu juga dengan bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi tidak boleh acak-acakan. Ini harus semuanya di luar kepala. Paham? Oke, kalau paham kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang namanya kalimat deklaratif. Kalian buka halaman 7. Kalimat deklaratif. Apa sih kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal atau berita. Panjang ya, ribet ya. Intinya aja. Intinya kalimat deklaratif adalah kalimat berita. Ya, itu biar kalian nggak pusing-pusing ngapalin. Oh, jadi kalimat deklaratif itu kalimat berita. Nah, di dalam kalimat deklaratif ini ya, kalimat berita ya. Di dalam kalimat berita ini ada dua macam kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Bu, bagaimana cara membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Nah, gampang ya, nggak usah bingung-bingung, tinggal dilihat di imbuhannya saja ya. Kalimat aktif biasanya ditandai dengan imbuhan me atau mem, sedangkan kalimat pasif biasanya ditandai dengan imbuhan di. Itu saja dulu sebelum kita masuk ke lebih jauh. Jadi biar kalian paham sedikit tapi kalian paham, daripada saya kasih banyak tapi kalian tidak paham. Ini saja dulu yang dihafalkan ya. Jadi yang dihafalkan ini antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Caranya membedakan ini ya, di me atau mem ya. Silahkan kalian baca nih yang kalimat ini. Setelah kalian baca ya, kalian kerjakan yang ini. Kalian diminta untuk buatlah masing-masing 3 kalimat deklaratif yang mendeskripsikan hal-hal berikut ya. Jadi ini itu seperti inti dari sebuah berita. Kalian kembangkan, kalian buat kalimatnya ya, kalimat beritanya kalian gambarkan. Kan di sini ada buatlah masing-masing 3 kalimat deklaratif yang mendeskripsikan. Deskripsi apa? Gambaran. Nah, jadi intinya ini harus ada. Tinggal kalian kembangkan. Paham? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.